Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah apa yang kita punya, apa yang menggeret kita, dan apa yang menjerumuskan kita bersumber semua daripada hawa nafsi. Nafsu ini merupakan poin yang paling berperanan penting di dalam segala agenda menuju segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang menjurus suatu amaliyah yang enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini lebih cenderung untuk menuju suatu hal yang berbau kemaksiatan. Kalau nafsu yang berhubungan dengan taat pada Allah itu namanya adalah suatu hal keinginan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digandakan. Nafsu ini senantiasa cenderung untuk menuju seperti nafsu angkara murka, nafsu makan yang berlebihan, semuanya berlebihan. Dan sebagai dasar-dasar untuk kita mendapatkan suatu hukum-hukum, di antara ada hukumnya haram, makruh, mubah. Namun manusia pada dasarnya senantiasa bergejolak pingin sekali mendendangkan nafsu kemaksiatan ini. Maka dari itu sebagai hamba Allah yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Berjuanglah kita untuk berada pada posisi bersama berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Agar nafsu tertahan, agar diri kita benar-benar terbentangkan suatu diri yang benar-benar menuju thariqul jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melepaskan apa yang dinamakan nafsu ini, nafsu kita lepas, dan kita lepas, tidak pernah kita tahan, tidak pernah kita jaga, maka ini lebih konten, lebih menuju kepada konteks yaitu angkara murka. Di mana angkara murka ini akan timbul lagi dengan suatu hal yang berbau kemurkaan, dan ini akan mengundang daripada bencana, azab, dan apa yang Allah hinakan buat hambanya. Manusia senantiasa innahu li hubbil khairi lasyadid, mengumpulkan harta, cinta pada harta berlebihan, cinta ke dunia berlebihan, padahal tidak tahu bahwa ini sifatnya fata morgana. Tidak pandang peduli apapun yang dia miliki. Jika harta ini hilang, nangisnya minta ampun. Harta hilang sedikit, nangisnya minta ampun. Namun apabila imannya hilang, santai-santai aja.
Inilah yang dinamakan nafsu. Sehingga nafsu ini lebih dominan menuju segala sesuatu yang amaliyah yang banyak sekali mudaratnya. Tidak ada fadilahnya. Harusnya kita jauhi. Makanya di sini ada beberapa 4 keadaan. Jagalah nafsu kita dari 4 keadaan ini. Jadi kita dalam keadaan posisi apapun, kita harus berada pada posisi keempat ini, kita jaga. Agar nafsu tidak terombang-ambing kanan kiri dan akan menyebabkan timbulnya suatu kemaksiatan yang luar biasa. Sampai kita masuk ke dalam golongan hamba Allah. Wa'adallahul munafikina wal munafikati wal kufar naro jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum adzabum muqim. Masuk dalam azab-azab. Ini semua karena apa? Karena faktor nafsu. Kemudian apa dari 4 keadaan yang harus kita jaga ini? 1, jagalah nafsu kita dari 4 keadaan. Di antara 1 adalah ketika beramal. Nah, ini beramal. Bersedekah. Jaga nafsu kita dari ini. Karena ini merupakan suatu konten merupakan suatu hal klimaksnya iblis berada bersarang di sini. Ini yang bisa menjerumuskan manusia, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sedekah. Ketika kita beramal, amalnya bagus, amalnya banyak, tetapi ikhlasnya nggak ada. Karena apa? Karena nafsu keserakahan, nafsu angkara ini. Inginnya kalau misalkan sedekah, inginnya ketika beramal ada sesuatu di balik semua ini. Di balik ini ada misi tertentu, kisi tertentu. Entah itu apa, kita tidak suhudon. Lebih-lebih sekarang ini misalkan ada pencalonan atau apapun bentuknya dari berbagai macam golongan. Nah, ini. Jadi mereka saling berlomba mencari suatu daya tarik masing-masing, berlomba dengan kegiatan masing-masing, berlomba dengan amal-amaliyahnya mereka masing-masing, mengeluarkan uang tidak perhitungan, tetapi dengan tujuan khusus. Inilah yang dinamakan nafsu. Ketika kita beramal, dijagalah kita. Jaga ini semua. Pertama, jaga nafsu ketika kita beramal. Hati-hati. Karena rezeki yang bagus adalah rezeki. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Instal di rezeki mis sedekati. Tetapi dengan benar-benar rezeki yang benar-benar halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Makanlah min thayyibatin dengan segala sesuatu yang thayyib, yang bagus. Dicarinya dengan cari yang bagus. Marozaknakum, dari rezeki yang aku berikan kepada kalian semua. Ini semua merupakan suatu hal yang bagus. Ketika kita menikmati rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang bagus. Waskuruli in kuntum iya ta'budun. Dan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Kalau kita menjadi hamba Allah yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang tertindangkan pada diri kita? Apa yang kita makan, Masya Allah. Apa yang kita jalankan, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil hak. Lucu, ketika kita mengambil hak, jangan nafsu kita jadi rakus. Misalkan yang sering terjadi ketika kita di dalam hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ujian ini kita kadang-kadang ngeluh, bukan kadang-kadang, kita sering sekali ngeluh. Ngeluhnya kita apa? Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah miskin, banyak sekali ujiannya. Kemudian kita mengambil hak kita.
Dengan kemudian kita menyalahkan siapa aja. Tetapi yang paling parah adalah menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum berhak mencaci maki siapa? Silahkan. Tetapi ketika antum seperti itu, pikir dulu. Jangan sampai nafsu kita mengotori pikiran-pikiran kita. Terlebih-lebih ketika kita suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disuudzoni. Jadi yang pertama adalah ketika beramal. Yang kedua ketika mengambil hak. Setelah mengambil hak, kemudian jaga nafsu yang ketiga dari keadaan, yaitu ketika memberi. Ini sering sekali ketika kita memberi, nafsu ini berharap mendapatkan balasan. Ya Allah, aku wirid ya Allah. Aku wirid istighfar 1000 kali ini dan ini. Sesuai janjimu, mana ya Allah? Ya Allah, aku ingin sedekah 1, katanya kalau sedekah 1 dilipatkan 700 kali. Mana ini lipatannya ya Allah? Uangku segini sekarang berlipat. Ini. Jadi menuntut balasan. Niat kita menuntut balasan. Niat saya bersedekah ingin mendapatkan rezeki berlimpah-limpah itu. Ini ternyata niat sedekah kita tidak ikhlas. Sedangkan sedekah yang ikhlas adalah sedekah yang ketika kita berikan, kita tanpa mengharapkan balasan. Allah yang akan balas sendiri. Dengan cara apa? Rezeki berlimpah itu bukan berarti uang. Rezeki berlimpah itu akan bisa berarti yaitu kesehatan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tutupi aib kita, warfa'ni, diangkat derajat kita. Warzuqni, berikan rezeki kita berlimpah. Wahdini, diberikan kita petunjuk yang bagus. Wa'afini, diberikan kesehatan yang luar biasa. Ini merupakan suatu hal rezeki yang berlimpah. Jadi bukan uang aja yang diberikan pada kita, bukan. Namun apapun yang Allah berikan, kita harus bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ketika kita berhemat. Jadi ketika kita berhemat, nafsu ini mengajak kita untuk apa? Kikir. Diajaklah kita berkikir, tidak mau bersedekah, tidak mau yang ini, tidak mengek. Keadaan 4 ini yang menjebak kita senantiasa terbelenggu oleh duniawi. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Mereka dengan hartanya mencintai luar biasa. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Enggak tahu apakah kamu enggak ngerti entar kalau bagaimana nanti kamu dibangkitkan di alam kubur. Wa khussila ma bisyudur, sesuai dengan amalan yang ada di dalam hati dada kita. Di dalam dada, yaitu hati, sesuai amalan-amalan yang ada. Maka figur kita yang penting ini yang harus kita tonjolkan adalah kesederhanaan diri kita. Bagaimana diri kita ini sujud di hadapan Allah dalam keadaan ikhlas. Ya ayuhan nafsi mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhan kita, radiyatan mardiyah, radiyah dengan ridho, dengan ikhlas kita ikhlas, mardiyah dengan Allah memberikan ridho, memberikan keikhlasan pada kita. Jadi ingat, ketika kita memberi ini sering sekali memberi ingin mendapatkan balasan. Memberi, di dalam memberi ini pun sering sekali orang terjadi ketika memberi, menyampaikannya lisan kita tidak terkontrol. Sehingga diri kita menyakiti perasaan si penerima. Ini juga merupakan bagian daripada nafsi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah. 4 ini penting sekali untuk kita menuju taubat dan nasuhah.
agar kita dijauhkan dengan kesengsaraan yang ada, sengsara dunia, sengsara akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila wa taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yusallahu nabi walladzina amanu ma'a nuruhum asa rabbukum baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kita, menuntun kita untuk senantiasa bisa tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ingat 4 keadaan yang harus kita jaga dari nafsu. Dari 4 keadaan ini adalah: pertama, ketika kita beramal, ketika kita mengambil hak kita, ketika kita memberi, dan ketika kita berhemat. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.